Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya M Teknik. Di kesempatan kali ini saya akan memperbaiki AC Panasonic yang kasusnya tidak dingin dan AC-nya mati sendiri setelah 10 menit dinyalakan. Yang ini AC-nya. Coba kita cek untuk AC-nya. Apa yang menyebabkan AC ini mati sendiri? Itu kelihatan untuk lampu timernya ini berkedip-kedip. Biasanya kalau AC Panasonic yang lampu timernya ini berkedip, itu tandanya ada yang tidak normal pada AC-nya. Oke, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mengecek untuk kipas indoornya. Ini kelihatan untuk kipas indoornya berputar dengan normal. Apabila kita menemukan AC Panasonic yang lampu timernya berkedip, langkah pertama kita cek dulu untuk kipas indoornya. Selanjutnya coba kita cek untuk kabel keodor. Ini untuk kabel keodor kelihatannya ini ada apinya. Indoor ini mengirim sinyal keodor. Selanjutnya kita akan melepaskan casingnya. Oke, ini casingnya sudah terlepas. Ini saya cek untuk di bagian evaporatornya tidak ada dingin sama sekali. Kelihatannya ini tidak ada tanda-tanda dinginnya. Kemudian untuk di bagian blowernya ini kelihatan untuk blower indoornya kelihatan berputar. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian odor. Ini untuk odornya lumayan tinggi juga untuk posisi odornya. Selanjutnya coba kita cek tegangan ke odor. Ini ada tegangannya 230 volt. Berarti untuk indoor dia sudah mengirim sinyal ke odor, tapi kompresornya tidak bekerja. Ini untuk kompresornya kita cek dari ampernya, kompresor ini tidak bekerja sama sekali, tapi kipasnya berputar. Oke, sekarang kita sudah mengetahui penyebab AC ini mati sendiri ditandai dengan lampu timernya berkedip-kedip, yaitu yang disebabkan karena kompresornya tidak bekerja. Jadi langkah selanjutnya kita akan cari tahu apa yang menyebabkan kompresor ini tidak bekerja. Kita akan melakukan pengecekan. Ini kita lepaskan dulu casingnya. Oke, ini casingnya sudah terlepas. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada kapasitor. Ini untuk kapasitornya. Biasanya kalau kapasitor ini rusak juga bisa membuat kompresor ini tidak bekerja. Ini kita lepaskan dulu untuk kapasitornya. Ini dilepaskan dulu untuk soketnya dan bautnya dilepaskan. Selanjutnya ini kapasitornya tinggal kita tarik saja keluar. Kemudian ini untuk kapasitornya kita lepaskan dulu untuk kabel-kabelnya maupun untuk soket-soketnya. Ini saya lepaskan dulu dengan cara seperti ini. Oke, ini kapasitornya sudah terlepas. Ini secara fisik kelihatan untuk kapasitor ini sudah gembung. Biasanya kalau kapasitor sudah gembung seperti ini, biasanya kapasitor ini sudah rusak. Untuk AC Panasonic ini dia menggunakan kapasitor yang double. Jadi kapasitor yang ke kompresor dan ke kipasnya di packing menjadi satu seperti ini. Ini kapasitornya kelihatan menggunakan 3 soket. Ini untuk kapasitor yang ke kipas dia menggunakan ukuran 2 mikro. Dan untuk ke kompresor dia menggunakan ukuran 30 mikro. Ini untuk yang ke kompresornya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Coba kita ukur untuk nilainya. Itu kelihatan untuk nilai kapasitor yang ke kompresor tidak terbaca sama sekali. Ini untuk yang ke kipas. Ini untuk kapasitornya juga sudah rusak juga. Jadi sudah jelas kapasitor ini sudah benar-benar rusak. Jadi inilah menyebabkan kompresor ini tidak bekerja yang disebabkan karena kapasitornya rusak. Selanjutnya kita akan mengganti untuk kapasitornya. Untuk nilainya kita ganti 30 dengan yang 2 mikro. Oke, ini untuk kapasitornya yang baru. Ini saya menggunakan kapasitor yang ukuran yang sama. Ini kita ganti dengan ukuran yang sama. Untuk nilainya ini 30 mikro. Ini yang untuk ke kompresor. Selanjutnya yang kecil saya ganti dengan ini. Saya ganti dengan kapasitor yang sama juga. Yang nilainya 2 mikro. Yang penting nilainya itu sama. Kemudian untuk kapasitor ini. Yang ini ke kompresor yang nilainya 30 mikro. Jadi di dalam kapasitor ini kapasitor yang aslinya nilainya 30 mikro, saya ganti dengan kapasitor yang ini. Kemudian untuk yang 2 mikro ini, yang untuk kipas, saya ganti dengan kapasitor yang ini. Yang penting itu nilainya sama, walaupun dia berbeda untuk fungsinya tetap sama. Jadi untuk kapasitor yang ini, dia itu menggunakan double kapasitor, saya ganti dengan yang ini. Ini nilainya pun sama dan fungsinya pun sama. Oke, sekarang saya akan melakukan pemasangan kapasitor. Ini untuk pemasangannya seperti ini, jangan sampai terbalik untuk kabelnya. Ini untuk ke kompresor, kemudian yang kecil ini untuk ke kipasnya. Kemudian ini untuk kabel yang pink ini adalah kabel starting yang ke kompresor. Ini kita pasangkan terpisah seperti ini.
Begitu juga dengan kabel pink yang ke kipas, ini untuk kabel starting kita pasangkan terpisah seperti ini. Kemudian untuk kabel yang biru muda ini adalah kabel running. Kemudian untuk kabel yang warna biru ini adalah kabel untuk runningnya, yang di kapasitor ini adalah kabel runningnya sama. Begitu juga dengan untuk ke kipas dan ke kompresor, yang pink ini tadi adalah startingnya kita pasangkan terpisah. Yang biru ini kita pasangkan berdekatan karena ini untuk kabel runningnya. Kemudian yang warna kuning ini adalah kabel commonnya. Ini kabel ini tidak melalui kapasitor, ini langsung ke kompresor. Yang kabel ini langsung ke kompresor. Kemudian yang ini untuk pemasangannya kita pasang seperti ini, jangan sampai terbalik. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengetesan. Ini AC-nya sudah menyala. Kelihatan dari odornya, ampernya terbaca 3 ampere. Ini untuk kompresornya sudah bekerja. Kelihatan dari pipanya ini sudah dingin dan sudah berembun. Ini untuk ampernya pun sudah normal. Selanjutnya kita cek ke bagian indoornya. Untuk di bagian indoornya kelihatan ini sudah dingin. Ini AC-nya sudah dingin dan AC-nya pun sudah normal kembali. Nah, seperti itulah cara memperbaiki AC Panasonic yang kasusnya seperti ini. Oke, itu saja di pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.